Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat belajar kan? Alhamdulillah. Ya, pertemuan yang kemarin itu mengenai materi tentang sistem peredaran darah, dan sekarang ini mengenai zat makanan dan organ sistem pencernaan. Nah, sebelum sistem pencernaan perlu kita ketahui apa yang kita cerna itu adalah zat makanan. Misal pagi-pagi itu sarapan kan, kita tidak tahu apa itu termasuk karbohidrat, apa itu termasuk lemak atau protein atau air atau mineral. Tentunya di apa yang kita sudah cerna itu mestinya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral, dan yang terakhir itu air. Nah, sekarang kita membahas zat makanan. Apa itu zat makanan? Zat makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Ada berapa zat makanan? Ada? Benar, ada 2. Zat makanan. Zat makanan itu ada 6. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, lemak, vitamin, mineral, air. Nah, benar. Jadi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh itu ada 2 macam. Yang pertama zat makanan makro, zat makanan mikro. Zat makanan makro itu apa? Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah besar atau banyak. Contohnya karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Contohnya karbohidrat. Nasi. Ada protein. Contohnya protein. Telur itu telur. Lemak, kalau lemak contohnya daging. Air ya, tetap air. Zat makanan mikro. Apa yang dimaksud dengan zat makanan mikro? Tahu? Zat makanan yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Contohnya vitamin dan mineral. Vitamin contohnya apa? Buah. Kalau mineral? Mineral? Bisa enggak? Bisa garam, itu mineral. Nah, next. Nah, ini berdasarkan secara umum zat makanan itu memang menjadi 6 bagian. Yang pertama karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan zat makanan yang berasal dari gula. Karbohidrat merupakan Zat makanan yang berasal dari gula. Nah, benar. Menurut gugus gula penyusunnya itu terbagi 3. Yang pertama monosakarida, disakarida, polisakarida. Mono artinya 1, sakarida artinya gula. Jadi monosakarida adalah 1 gugus gula. Disakarida artinya 2. Sakarida gula. Jadi disakarida 2 gugus gula. Polisakarida banyak gula. Jadi Jadi yang polisakarida ini memang kompleks. Beda dengan monosakarida dan disakarida. Monosakarida. Contoh daripada monosakarida: glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini terdapat di dalam buah. Yang disakarida itu contohnya laktosa, sukrosa, maltosa. Laktosa itu terdapat di air hewan. Air hewan, apa air hewan? Susu. Kalau sukrosa itu terdapat di yang dikonsumsi
oleh kita setiap hari? Gula. Gula apa? Gula. Gula pasir. Maltosa itu terdapat di biji-bijian. Polisakarida, salah satu contohnya yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum ini terdapat di umbi-umbian, glikogen ini terdapat di hati hewan, dan selulosa ini terdapat di serat tumbuhan. Contoh daripada karbohidrat, fungsi karbohidrat sebagai sumber energi. Kenapa kok sebagai sumber energi? Karena 1 gram karbohidrat itu mengandung berapa kalori? 4,1 mengatur proses metabolisme, membantu penyerapan kalsium, menjaga keseimbangan asam dan basa, mencegah konstipasi yang ada di usus besar. Konstipasi itu artinya mencegah pencernaan yang ada di usus besar. Dan yang terakhir yaitu bahan pembentuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Berikutnya, lemak. Lemak ini merupakan zat organik hidrofobik sehingga suka larut dalam air, tapi bisa larut dalam pelarut organik. Lemak ini bisa disebut dengan apa? Lipid. Kenapa? Karena lemak ini merupakan makromolekul yang berikatan dengan asam lemak, 3 asam lemak, dan 1 ikatan gliserol. Nah, di situ terdapat atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak itu terbagi jadi 3. Yang pertama lemak sederhana, lemak campuran, derivat lemak. Lemak sederhana ini contohnya lilin, plastisin, dan minyak. Lemak campuran gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Contohnya fosfolipid. Kalau di makanan berarti apa? Apa daging? Apa telur? Kuning telur? Kuning telur. Derivat lemak sekarang. Senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Hidrolisis ada yang tahu? Hidro artinya air. Lisis artinya menghancurkan. Jadi lemak itu dihancurkan menggunakan bantuan air, misalnya kolesterol, asam lemak, dan gliserol. Berdasarkan ikatan kimianya, lemak itu dibagi menjadi 2 juga, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Contohnya asam lemak jenuh itu berupa daging, keju, susu, dan mentega. Contoh asam lemak tidak jenuh itu minyak kedelai, minyak kelapa, dan minyak goreng. Berarti asam lemak jenuh ini disebut lemak hewani. Sedangkan asam lemak tidak jenuh itu disebut dengan lemak nabati. Fungsi lemak menghasil energi tertinggi. Kenapa dikatakan tertinggi? Karena 1 gram lemak itu mengandung 9,1 kalori. Jadi bisa dikatakan 2 kali lipat dari kandungan yang ada di karbohidrat, pelindung tubuh dari suhu rendah, bahan penyusun dan pembangun bagian sel, pelarut vitamin A, D, E, dan K, melindungi alat tubuh yang lunak, dan sebagai cadangan makanan. Kenapa dijelaskan sebagai cadangan makanan? Ketika kita berpuasa, itu lemak yang bekerja keras di anggota organ tubuh kita. Protein ini merupakan makromolekul juga. Kenapa? Karena di situ terdapat asam amino yang diikat dengan peptida. Asam amino ini terdapat unsur-unsur atom. Salah satunya karbon, hidrogen, oksigen, yang terakhir nitrogen. Jenis-jenis asam amino. Asam amino esensial, asam amino semi esensial, asam amino non esensial. Terus
Berdasarkan fungsinya, itu terdapat dua fungsi. Yang pertama secara struktural dan yang kedua yaitu secara fungsional. Secara struktural berfungsi untuk membentuk struktur sel. Secara fungsional melakukan fungsi tertentu dalam sel seperti imunitas, metabolisme, transportasi zat yang menggunakan dengan enzim dan hormon. Berdasarkan sumbernya ada protein hewani, protein nabati. Ini sudah jelas gambarnya. Protein hewani itu terdiri dari telur, ikan dan daging. Protein nabati, kacang-kacangan, sayuran, tahu, dan tempe. Fungsi protein sebagai sumber energi, memperbaiki jaringan tubuh, mensintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim, antibodi, dan memperbaiki jaringan tubuh sebagai zat pembangunan tubuh, berperan dalam sistem buffer tubuh. Vitamin ini merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh untuk memperlancar metabolisme. Tapi vitamin ini bukan penghasil energi, tapi tidak bisa digantikan dengan zat lain. Akan tetapi jika kekurangan vitamin ini tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Orang obesitas itu kan kebanyakan karbohidrat. Nah, ya benar. Nah, terus kenapa kebanyakan orang itu yang pengen kurus itu zat lemak, bukan karbohidrat? Padahal orang gemuk itu kebanyakan karbohidrat. Jadi penjelasan yang tadi akan mengakibatkan yang dinamakan obesitas. Kenapa? Kelebihan karbohidrat. Nah, jika berlebihan karbohidrat itu akan ditransferkan atau dijadikan menjadi lemak. Coba kita bayangkan, ketika karbohidrat sudah dicerna oleh tubuh kita dan dijadikan lemak, apa yang mau disedot ya? Disedot. Benar. Kalau yang disedot karbohidrat sudah nggak ada, sudah menjadi lemak. Jadi yang perlu dikurangi itu ketika orang atau manusia mengalami kegemukan dan ingin kurus itu menjalani operasi penyedotan lemak ya. Nah, itu karena karbohidrat sudah dijadikan lemak oleh tubuh kita. Jadi yang tebal ini bukan karbohidrat tapi lemak itu. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.